Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak sudah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait tentang ilmu pengetahuan sosial. Buka bukunya halaman 185. Kita akan belajar tentang pola kehidupan manusia praaksara. Simak video bersada berikut ini ya Nak. Selanjutnya ini berikut peta konsepnya, itu berburu, meramu, dan bercocok tanam. Berburu meramu itu berpindah-pindah, sedangkan bercocok tanam itu adalah manusia yang sudah menetap. Kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam itu dengan keadaan alam, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan budaya, kehidupan sistem kepercayaan. Yang ketiga, ini masuk periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Menurut periodisasi ini, masa praaksara dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Ya. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Nah, pada masa ini diperkirakan semasa dengan zaman Paleolitikum, yang mana manusia yang hidup pada masa ini masih rendah tingkat peradabannya. Mereka hidup mengembara, berpindah tempat sebagai pemburu, dan menangkap ikan. Selain itu, mereka juga meramu, yaitu mencari dan mengumpulkan makanan, misalnya ubi-ubian, buah-buahan, ataupun daun-daunan. Kehidupan ekonomi sosial budaya pada zaman itu, yaitu mereka masih sangat bergantung pada alam. Kehidupannya masih tidak menetap. Ya, mereka hidup secara berkelompok yang tersusun dari keluarga-keluarga kecil. Nah, pada masa ini manusia mampu membuat alat sederhana dari batu atau tulang dan kayu. Alat yang dibuat masih sangat kasar, misalnya seperti alat bantu inti yang terdiri dari kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat serpi digunakan untuk pisau, raut, kurdi, mata panah, dan mengguliti ubi-ubian. Nah, yang kedua, ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, pada masa ini diperkirakan semasa dengan masa Mesolitikum, yaitu manusia sudah mengalami perkembangan dari sebelumnya. Mereka sudah mulai hidup menetap, walaupun hanya untuk sementara waktu, dan mulai mengenal cara bercocok tanam sederhana. Nah, kegiatan yang belum dicapai pada masa sebelumnya yaitu lukisan dinding. Ya. Nah, kehidupan ekonomi sosial budaya pada masa itu yaitu mereka sudah mengenal bercocok tanam dengan sistem berladang. Selain itu, mereka juga memelihara dan mengembangbiakan binatang. Pada masa itu, manusia masih melakukan pemburuan hewan, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan. Mereka mulai hidup menetap dengan memilih gua. Nah, selama mereka tinggal di gua, mereka itu melukiskan sesuatu di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, ataupun harapan hidup. Nah, lukisan tersebut dibuat dengan cara menggores pada dinding atau dengan memberi warna merah, hitam, ataupun putih, yang bentuknya ada berupa tangan, binatang, ataupun
sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan sebagai kapak biasa, gerabah, alat pemukul kulit kayu, dan perhiasan berupa gelang dari batu ataupun kulit karang. Nah, yang selanjutnya itu masa perundagian. Masa perundagian merupakan akhir pada masa praksara di Indonesia. Masa ini diperkirakan semasa dengan zaman perunggu. Pada masa ini, peradaban manusia sudah maju tingkatannya. Teknologi membuat perkakas jauh lebih tinggi. Nah, kehidupan pada zaman perundagian yaitu pada masa ini perdagangan masih bersifat barter, namun telah menjangkau tempat-tempat yang jauh yakni antar pulau, misalnya alat pertanian, perlengkapan upacara, ataupun hasil kerajinan. Nah, manusia hidup menetap di perkampungan yang lebih besar dan lebih teratur. Mereka tersusun dalam kelompok yang beragam, misalnya kelompok petani, pedagang, ataupun pengrajin. Nah, manusia pada zaman ini sudah mahir membuat perkakas yang terbuat dari logam yang digunakan untuk bertani, bertukang, peralatan rumah tangga, perhiasan, ataupun sebagai alat perlengkapan upacara dan pemujaan. Ya, seperti itu. Ini misal contoh dari gambar gelang dan cincin perunggu, kapak perunggu untuk upacara misalnya. Cukup sekian materi yang sudah jelaskan. Sudah harap Anda sudah mengerti dan memahaminya. Sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.